berjumpa lagi dan berkah dalam. Apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai pertemuan Advent yang pertama. Tak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk masa liturgi Advent. Oh iya, kita semua tahu kan artinya masa Advent? Betul sekali. Advent atau Adventus adalah masa penantian untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dalam masa Advent ini, kita semua bersama seluruh gereja sedunia mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar semakin pantas dan layak untuk menyambut pesta kelahiran Tuhan Yesus di masa Natal yang akan datang. Tentu, kita tidak dapat melupakan bahwa masa Advent tahun ini masih diliputi suasana atau keadaan pandemi karena COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya teman-teman, agar kita dapat berkegiatan seperti sedia kala. Teman-teman, di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, tema Advent di Keuskupan Agung Semarang adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Wow, bagus kan teman-teman temanya? Oke teman-teman, sekarang bersama seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang, kita merefleksikan atau melihat kembali pengalaman hidup bersama dalam keluarga, khususnya di masa-masa sulit karena COVID-19. Harapannya, semoga kita semakin mengimani bahwa dalam segala situasi, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita, dan Tuhan selalu berusaha untuk menyelamatkan kita semua. Dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. kami berterima kasih. Engkau selalu menyayangi kami. Engkau selalu menyayangi kami. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Engkau mengajak dan menguatkan keluarga kami. Engkau menjaga dan menguatkan keluarga kami. Saat kami akan mendapat pertemuan ajaib, Saat kami akan mengadakan pertemuan Advent, dipimpinlah dan sertailah pertemuan kami. bimbinglah dan sertailah pertemuan kami. Semoga kami dapat mengikuti pertemuan Advent dengan baik. Semoga kami dapat mengikuti pertemuan Advent dengan baik. Berkatilah pula kami semua dan keluarga kami. Berkatilah pula kami semua dan keluarga kami. Semoga dapat menjalani masa Advent dengan penuh semangat. Semoga dapat menjalani masa Advent dengan penuh semangat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mau. Ternyata banyak yang mau ya. Nah, wow, gak apa-apa. Nah, sekarang kita mau nonton film. Jadi nanti waktu nonton film silakan diperhatikan ya. Karena ini juga ceritanya tentang anak-anak. Gitu.
Virus corona adalah virus yang mematikan. Virus corona itu virus yang sangat mematikan. Virus corona bisa menyebabkan kematian, tapi beberapa ada yang bisa sembuh. Virus corona itu penyakit kayak kecil-kecil, terus juga bisa jahat. Kamu tahu nggak sih apa itu virus corona? Tahu tapi dikit doang. Virus corona menurutku adalah virus yang berawal di Wuhan dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Asa tahu coronavirus itu apa? Kuman. Yang nggak boleh dilakukan sama corona itu ke bioskop, ke mall, ke sekolah. Nggak boleh pegang muka kalau tangannya kotor. Sama jangan keluar dan jangan berdekatan dengan orang. Kita harus kalau pegang barang, habis pegang barang kita cuci tangan. Kalau habis pergi sebentar, kita juga harus disemprot pakai disinfektan. Kita tidak boleh pegang mulut, megang hidung, megang mata. Punggung mana? Ayo kaitkan, tangkap jembona, itik kukuna. Karena kita tidak boleh keluar rumah, maka kita sekolah online. Kamu bosan nggak? Bosan. Iya, saya juga bosan di rumah terus. Kelamaan di rumah, perasaanku sedih karena artinya virus ini sangat berbahaya. Bosan. Aku bosan sekolah di rumah. Terkadang bosan sih, tapi terkadang. Bosan nggak? Enggak. Sudah berapa lama sekolah di rumah? Gak tahu tapi lama banget. 2 bulanan tidak sekolah, tetapi masih online class. Aku bosan di rumah terus, tapi kita bisa berjemur, sama juga bisa olahraga di rumah. Swim, lesson, swim, test. Beautiful kan, I forgot. Yuk, kamu kangen sekolah lagi nggak? Kangen. Apa sih yang paling kamu kangenin? Itu teman sama guru. Iya, saya juga kangen sama teman-teman dan guru-guru di sekolah. Kangen banget. Oke, kangen banget main sama teman-teman karena kalau di rumah belajarnya sendiri, kalau di sekolah belajarnya bareng teman-teman. Aku harap agar aku bisa bertemu dengan teman-teman lagi dan juga guru-guru. Harapan aku supaya virus corona hilang dan bisa sekolah kembali. Virus corona harusnya udah bisa hilang, semoga. Aku merasakan bahwa kita semua pasti bisa melewati wabah ini dan ada pelajaran baik di balik semua peristiwa ini. Jangan pernah menyerah, pasti ada solusinya. Juga olahraga biar sehat dan teman-teman juga tetap belajar. Nah, kakak juga mau tanya nih. Terus kamu belajar selama pandemi itu kayak gimana? Ada nggak? Oh, jadi kalau bosen terus belajar. Yang lain, teman-teman? Siapa lagi? Dia, namanya siapa? Belajar ngapain? Baca buku. Iya. Di sini ada yang ikut kelas online nggak? Angkat tangan yang ikut. Wah, ternyata banyak ya. Terus teman-teman kalau kelas online itu rasanya gimana? Oh, ada yang senang, ada yang sedih. Kalau Fani, sedih kenapa? Oh, seru ya. Siapa yang suka belajar online di sini angkat tangan? Ah, ternyata banyak ya. Tapi
semoga pandemi cepat selesai biar teman-teman bisa sekolah offline lagi, biar bisa main bareng teman-temannya. Nah, kakak juga mau tanya nih, selama pandemi kayak gini, yuk dengerin dulu yuk. Selama pandemi, teman-teman dan keluarga juga ikut perayaan Ekaristi nggak? Ikut. Yang ikut perayaan Ekaristi online siapa aja dulu, teman-teman? Oh iya, gimana rasanya ikut misa online waktu itu? Wah, gak bosan ya. Ternyata teman-teman ini juga semangat ya, walaupun online pasti tetap semangat. Terus rasanya gimana teman-teman waktu akhirnya bisa offline? Rasanya gimana? Senang apa? Karena ketemu Tuhan. Iya. Nah, kakak juga mau tanya nih di sini, apakah ada anggota keluarganya yang pernah kena virus corona? Oh, ada. Oke, mungkin kita dulu. Yang kena virus siapa? Papa. Mama. Oh iya, itu terus Ricardo gimana, sedih nggak? Sedih. Iya, terus yang Ricardo lakukan apa? Mengobati. Iya. Terus Madrid pernah sakit. Oh, terus didoain ya. Iya. Terus apa lagi? Oh, jadi teman-teman ini jadi cerita. Katanya waktu siapa yang kena virus? Papa atau mama atau siapa? Keluarga itu katanya Debbie. Dia berdoa sebelum tidur dan terus baru kasih makanan. Siapa yang mau jadi kayak Debbie kalau keluarganya yang sakit baru kasih makan? Siapa yang mau angkat tangan? Wah, keren ya teman-teman. Nah, sekarang ini nih kita mungkin mau berdoa dulu ya buat misalkan ada teman-teman kita atau keluarga kita yang sekarang masih kena virus corona. Ada yang mau mimpin doa? Terkasih, terima kasih sudah mau berbagi cerita pengalaman kepada kita semua. Sangat menarik loh pengalaman-pengalaman yang kalian ceritakan. Memang demikianlah keadaan seperti yang kalian ceritakan. Dengan adanya pandemi COVID-19, membuat banyak hal yang kita lakukan dengan keadaan yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Iya, karena virus corona, banyak orang jadi sakit dan bahkan meninggal dunia. Dan karena virus corona juga, kegiatan-kegiatan kita jadi serba dibatasi. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita dengan cara lebih bebas. Kegiatan sekolah dilakukan secara online. Lupa. Aduh, mama mia. Karena virus corona, banyak orang jadi sakit dan bahkan ada yang meninggal dunia. Karena virus corona juga, kegiatan-kegiatan kita jadi serba dibatasi. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita secara lebih bebas. Kita juga lebih banyak di rumah. Kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Peribadatan juga dijalankan dengan cara online. Meskipun demikian, sebagai anak-anak beriman, kita percaya dong bahwa di masa pandemi seperti ini, Tuhan tetap menyayangi kita semua. Iya, betul sekali. Seperti cerita kalian tadi, jika kita cermati dengan lebih sungguh-sungguh, sebenarnya ada banyak hal baik loh yang kita temui dan kita alami di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya yang pertama, kita lebih sering berkumpul dengan anggota keluarga kita. Yang kedua, kita dihimbaukan bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan. Ayo, siapa nih yang malas cuci tangan sebelum makan? Mulai sekarang harus rajin ya teman-teman.
Yang ketiga, kita dihimbaukan untuk lebih cerdas dan bijaksana dalam menggunakan sarana teknologi informasi, khususnya handphone. Di masa pandemi COVID-19 ini juga, ada banyak loh orang-orang yang baik yang mau saling menolong dan saling membantu teman-teman. Kita pasti juga pernah menolong atau membantu orang-orang atau teman-teman yang terdampak virus corona. Melalui kebaikan-kebaikan seperti itulah Tuhan menganugerahkan penyertaannya kepada kita semua, umat manusia. Bacaan kitab suci dari Lukas bab 3 ayat 4-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Yudea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakarias di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menimbulkan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan tumbuh dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang melengkung itu akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hai adik-adik, udah dengar kan bacaan Injil untuk hari ini? Pasti ada yang gak fokus ya? Kalau ada yang tidak fokus, kakak mau jelasin nih. Pada bacaan Injil yang baru saja kalian dengar tadi, bercerita tentang Santo Yohanes Pembaptis. Dia adalah tokoh besar yang diutus Tuhan Allah untuk mempersiapkan umatnya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Teman-teman, di awal bacaan yang baru saja kita dengar menceritakan tentang zaman hidupnya Santo Yohanes Pembaptis. Penginjil Lukas menyebutkan nama tokoh di paling awal, menunjukkan zaman hidupnya Santo Yohanes. Zaman hidup yang dimaksudkan adalah keadaan atau situasi zaman di mana orang tersebut hidup. Dalam konteks zamannya, Santo Yohanes menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Tindakannya itu bukan tanpa risiko loh teman-teman, tetapi Santo Yohanes berani melakukannya karena ia yakin akan karya keselamatan Allah, dan apa yang dia lakukan adalah untuk membantu semua orang agar memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kita pun hidup dalam konteks zaman kita. Yang paling mencolok dari konteks zaman kita adalah keadaan pandemi COVID-19. Hampir setiap segi kehidupan kita terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Kita turut prihatin dan bersimpati bagi orang-orang dan keluarga-keluarga yang menjadi korban COVID-19 dan bahkan yang meninggal dunia. Kita semua mengalami berbagai hal yang seakan menjadi tidak mudah. Kita tidak dapat bebas untuk bermain. Kita tidak bisa pergi ke sekolah seperti biasanya.
kita tidak dapat berjumpa dengan teman-teman kita, dan sebagainya. Salam jumpa lagi teman-teman. Bahagia bisa bertemu lagi dengan kalian meskipun di online saja. Lanjuti renungan dari Kak Nafli dan Kak Vina. Suster juga ingin menjelaskan sedikit tentang masa penantian. Di masa pandemi ini kita diajak untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus, Sang Allah Putra, yang besok di hari Natal akan lahir untuk kita semua. Di masa penantian ini yang kita sebut Advent, kita mempunyai lilin Advent. Di sini ada 4 lilinnya. 3 berwarna ungu, 1 berwarna pink. Lilin pertama ini melambangkan harapan. Teman-teman diundang untuk memiliki harapan. Orang yang berharap, orang yang mempunyai harapan akan hidup dengan tenang karena dia punya harapan. Harapan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berharap, kita tentu bersabar. Menunggu dengan kesabaran, lakukan aktivitas kita dengan kesabaran dan tenang. Orang sabar disayang Tuhan loh. Orang yang sabar juga akan memiliki kasih. Lilin kedua adalah kasih. Kita diundang oleh Tuhan Yesus dalam masa penantian ini untuk mengasihi semua orang, terutama keluarga kita, teman-teman kita, guru kita, dan semua orang yang kita temui di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah lilin sukacita. Orang yang mempunyai kasih pasti akan selalu memiliki sukacita. Anak-anak Tuhan selalu hidup dalam sukacita, tidak boleh bersedih, karena dia tidak pernah putus asa. Dia memiliki harapan dan dia mempunyai teman banyak, mempunyai kasih kepada semua, hingga hidupnya pasti sukacita. Jika kita mempunyai harapan, kasih, dan sukacita, tentu kita mempunyai damai. Ya kan? Hidup dalam damai dengan siapa saja. Jika keempat ini, harapan, kasih, sukacita, damai, ada dalam diri teman-teman, dalam diri kita semua, maka pasti kita layak dan pantas menerima kehadiran Yesus di dalam hati kita masing-masing. Dulu Yesus lahir di kandang Bethlehem di Palungan, tempat makanan domba. Sekarang Yesus akan lahir di dalam hati kita masing-masing. Menyiapkan hati kita dengan harapan, kasih, sukacita, dan damai. Jika kita semua hidup dalam damai, pasti dunia kita indahkan, dan kita akan selalu bersyukur dengan sukacita. Dan saat Yesus datang nanti di hari Natal, kita pun akan memujinya bersama-sama dengan sukacita, dengan penuh kasih. Oke teman-teman, marilah kita menyiapkan diri kita dengan penuh harapan, tak pernah putus asa. Meskipun kadang studi kita, belajar kita sulit, bersabarlah, belajar dengan sabar dan dengan penuh kasih, dengan sukacita, dan hiduplah selalu dalam damai, selalu memaafkan siapa saja yang bersalah pada kita. Oke, mari teman-teman, bersama semua teman-teman Kristiani di dunia, kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus yang akan datang menyelamatkan kita. Selamat merayakan Advent. Kita sudah Yesus satu.
Advent yang pertama ini, kami merenungkan konteks zaman kami. Semoga kami bisa meneladan Santo Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran seturut konteks zaman kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu bagi siapapun yang menjadi korban pandemi COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang terpapar dan berikanlah keselamatan abadi bagi yang meninggal dunia. Bagi keluarga-keluarga yang terdampak, semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan, tetap percaya akan kebaikan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga Engkau juga memberkati siapapun yang terlibat berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Para relawan, para medis, satgas, tenaga pemulasaraan, dan siapapun mereka. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan penghiburan, serta semangat bagi mereka semua, terutama dikala menjalankan tugasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi kami dan keluarga kami. Semoga kami dapat menjalani masa Advent kali ini dengan baik. Berikanlah keluarga kami kerukunan dan semangat saling membantu. Dan semoga kami serta keluarga kami dapat ikut menyambut Natal dengan penuh kebahagiaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. 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 Kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu di surga. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Dan dalam Roh Kudus. Amin. 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 kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami. Kali ini Dalam pertemuan Advent kali ini, kami selalu mohon berkat dan perlindungan-Mu. kami selalu mohon berkat dan perlindungan-Mu. Kami dapat menjalankan tugas-tugas penghidupan kami dengan baik. Semoga kami dapat menjalankan tugas-tugas perutusan kami dengan baik.
Masa Advent ini dengan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus.